Hai hai hai, kembali lagi ke channel saya Anik Mardiana. Di sini aku mau membahas nih tentang kalau misalkan orang sesak dan kekurangan oksigen. Apa sih yang kalian lakukan kira-kira bila teman atau misalkan lingkungan kamu tiba-tiba sesak dan nyeri dadanya? Terapi oksigen. Tujuan terapi oksigen adalah memenuhi kebutuhan oksigen pada pasien hipoksia atau sesak. Terapi oksigen bermanfaat untuk memulihkan tekanan oksigen di dalam jaringan agar kembali normal. Indikasi terapi oksigen untuk mengatasi semua jenis pasien hipoksia. Intinya pasien sesak ya. Nah, kapan terapi oksigen perlu diberikan? Kalau misalkan nih pasien sesak, segera berikan oksigen pada pasien ISPA, infeksi saluran pernafasan akut. Bisa anak, bisa dewasa yang mempunyai tanda-tanda berat seperti gangguan pernafasan berat, RR-nya lebih dari 30. Apa itu RR? RR itu respiratory rate. Cuman kalau misalkan tulisannya nafasnya aja ya. Hyperfusi shock atau shock. Biasanya sih tensinya kurang dari 90. Lalu hipoksemi oksigennya kurang dari 90% ya. Mengenal jenis terapi oksigen untuk pasien COVID-19. Tapi di sini sih sebenarnya nggak harus pasien COVID-19 sih. Pasien biasa aja bisa memakai terapi di sini. Mulai dari nasal kanul. Nasal kanul aliran oksigennya rendah untuk rumah sakit reguler dan perawatan di rumah. Aliran oksigen nasal kanul 1-6 liter per menit. Untuk kadar oksigennya 24-50%. Lanjut ke Simple Max. Simple Max aliran oksigen sedang untuk rumah sakit reguler dan perawatan di rumah. Nah, untuk aliran oksigennya 5-10 liter per menit. Terus untuk tekanannya 40-60%. Lanjutnya, masker reservoir atau aliran oksigen tinggi atau yang bisa disebut dengan NRM untuk perawatan di rumah atau di rumah sakit. Ini aliran oksigennya 15 liter per menit. Untuk kadar oksigennya 60-90%. Dilanjut seperti nasal kanul, tapi dia lebih besar dan alirannya lebih gede, yaitu nasal high flow atau aliran oksigen sangat tinggi. Biasa digunakan untuk situasi gagal nafas. Aliran oksigennya hingga 70 liter per menit. Untuk konsentrasinya hingga sampai 100%. Biasanya di sini kalau misalkan nasal kanul nggak bisa, RM nggak bisa, terus habis itu NRM nggak bisa, kita bisa naik ke nasal high flow ini. Lalu kalau misalkan nasal high flow tersebut tidak bisa, kita bisa naik lagi ke CPAP atau bentuk khusus dari ventilator tekanan positif. Ini bisa digunakan untuk pasien dengan apno atau mempertahankan jalan nafas tetap terbuka. Ini bisa 15 liter per menit hingga sampai 100%. Cuman kalau pemakaian ini biasanya pasien merasa nggak nyaman karena semua mulutnya biasanya tertutup oleh masker. Jadi banyak banget yang pasien nggak betah pakai ini dan sering dilepas-lepas. Terakhir kita adalah ventilator. Bentuk dari ventilator tekanan positif yang invasif diperlukan saat paru-paru pasien sangat terganggu. Terus habis itu alirannya sesuai kebutuhan untuk mendukung hidup pasien. Nah, untuk konsentrasinya bisa hingga 100%. Di sini adalah ventilator itu tahap akhir di mana pasien udah nggak kooperatif dan kita tidurkan dengan sedasi sehingga pasiennya tertidur dan kita pasang ventilator ini. Nanti juga untuk konsentrasinya akan turun sesuai dengan kondisi pasien. Setelah itu, kalau misalkan kalian udah mempelajari semua itu, nanti akan lebih jelasnya nanti untuk per item. Ikuti terus channel ini ya. Terima kasih.